Shalom rekan-rekan semua. Setelah kita telah memiliki sebuah gambaran yang jelas tentang bagaimana siswa berperilaku, kita perlu memberikan dukungan dengan membangun sebuah struktur peraturan, batasan, dan prosedur. Rekan-rekan yang terkasih, sebelumnya mari kita ingat kembali apa perbedaan dari prosedur dan peraturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua arti dari kata prosedur. Dan kalau rekan-rekan perhatikan, dari kedua definisi ini ada sebuah benang merah yang jelas, yaitu tahap dan langkah demi langkah. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin suatu aktivitas terlaksana dengan baik, benar, dan sesuai dengan ekspektasi, kita perlu menjelaskan prosedur ini secara terperinci, langkah demi langkah sesuai dengan umur dari murid kita. Salah satu contoh prosedur di sekolah kita, misalnya cara untuk bertanya. Jadi yang harus mereka lakukan adalah pertama, tenang, lalu angkatlah tangan. Setelah namanya dipanggil, barulah mereka boleh berbicara dan mengungkapkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dan sebagainya. Selanjutnya, peraturan. Menurut KBBI, peraturan adalah tataan, yaitu petunjuk atau kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Contoh peraturan di sekolah kita misalnya datang tepat waktu, menjaga ketenangan saat pelajaran sedang berlangsung, wajib meminta maaf saat melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah larangan. Larangan adalah batasan yang tidak boleh dilanggar. Contohnya, dilarang memukul secara fisik, dilarang menghina atau mengejek, dan juga tidak boleh ada kebohongan akademik seperti mencontek, menyalin tugas dari buku, meminta orang lain mengerjakan tugas kita, dan sebagainya. Rekan-rekan, pesan terakhir dari bab 11 ini adalah jangan bermain-main dengan siswa dengan mengizinkan mereka membuat peraturan. Siswa harus belajar mengenai peraturan sekolah, bukan menentukan peraturan sekolah. Ajarkan kepada mereka mengapa kita memiliki peraturan. Jelaskan juga bagaimana peran otoritas. Ada sebuah ilustrasi yang diberikan dalam bab 11 ini. Bukankah ketika siswa sudah cukup usia untuk mengendarai kendaraan bermotor, mereka tidak akan pernah diizinkan untuk membuat sendiri peraturan lalu lintas, kan? Rekan-rekan, sangatlah penting untuk membawa murid-murid kita pada suatu kesadaran melakukan suatu peraturan atau prosedur dengan keikhlasan, bukan karena terpaksa. Untuk itu, mereka harus benar-benar mengerti apa sih manfaat yang akan mereka dapatkan jika mereka mengikuti peraturan dan prosedur yang ada. Mungkin rekan-rekan bisa mencoba untuk membawa mereka pada suatu perumpamaan jika tidak ada peraturan sama sekali. Apa yang akan terjadi ya? Rekan-rekan, masih ingat kan dalam training dengan Ibu Ririn? Ibu Ririn pernah menyebutkan betapa Allah sangat mencintai keteraturan. Juga bagaimana Allah sangat mementingkan agar kita menghormati otoritas. Bagaimana kita bisa menghormati Allah yang tidak kelihatan? Kalau menghormati manusia yang kelihatan saja tidak bisa. Rekan-rekan, ada sebuah kutipan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Saya bacakan ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka ya, bukan terpaksa loh. Ada sebuah kutipan lagi dari beliau. Izinkan saya untuk membacakannya untuk kita semua. Janganlah orang mengira bahwa dasar kekeluargaan itu mengizinkan kita melanggar peraturan. Kekeluargaan kita adalah sikap kita pada yang takluk kepada organisasi kita. Barang siapa dengan terang-terangan atau dengan sengaja mengabaikan, wajiblah kita memandang dia sebagai orang luaran. Menurut saya kutipan ini cukup keras. Dan memang beginilah hukum di dunia ini.
Namun teman-teman, saya kemudian teringat pada hukum Taurat yang begitu detail membuat peraturan tentang segala sesuatu. Dan apa yang terjadi jika kita melanggar semua peraturan itu? Dan bagaimana Yesus datang untuk melengkapi semua peraturan itu dengan sebuah peraturan yang baru, yaitu kasih. Jadi teman-teman, lakukanlah segala sesuatu dengan dasar kasih, seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Contoh kasus, misalnya jika ada seorang anak yang tidak mampu untuk menyerahkan tugas tepat waktu, konsekuensinya memang harus dia hadapi dan peraturan harus tetap kita lakukan. Tapi jangan dibiarkan sampai di situ saja. Kita cari tahu kenapa dia sampai tidak bisa melakukannya. Apa yang bisa kita bantu untuk dia, sehingga dia bisa merasakan kasih Tuhan Yesus melalui kita. Demikianlah teman-teman apa yang bisa saya dapatkan saat saya membaca dan merenungkan bab 11 ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.